mengutik atau membuat suatu karakter orang gitu dari kartun atau dari bentuk contoh yang gua kirim. Memang bener sih, nanti outputnya begitu gitu. Nanti untuk lebih jelasnya nanti gua jelasin setelah ini. Oke, langsung ke tujuan pembelajaran umum dan tujuan tujuan belajar umum dan tujuan khusus. Ini kalian bisa lihat ya dari TPU dan DPK-nya gitu. Kira-kira membahas apa aja gitu di dalamnya. Bisa kalian lihat atau catat juga gitu. Oke, gue rasa kalian udah menanggapi dan memahami ya. Oke, lanjut ke selanjutnya. Nah, kalau misalkan membicarakan soal teknik gambar gitu, pasti dari pikiran kalian tuh ya bisa dengan menggunakan gambar manual atau memang dengan memanfaatkan suatu aplikasi tertentu ya. Nah, jadi di sini nih materi pada minggu keempat ini kita tuh termasuknya ke teknik tracing gambar. Nah, kira-kira tuh dari teknik tracing gambar itu sendiri apa sih kira-kira definisinya ya? Pasti dari tracing tuh ada kata-kata yang memang punya arti tersendiri gitu. Nah, biar lebih lanjutnya daripada penasaran gitu, kita langsung aja ke selanjutnya. Nah, tracer. Kenapa sih disebutnya tracer gitu? Nah, sebenarnya antara tracing dan tracer itu ya karena penyebutannya antara Inggris dan Indonesia ya. Jadi ya bisa dibilang tracing lah. Jadi artinya itu suatu menjiplak gambar. Loh, kenapa menjiplak gambar gitu? Ya lebih simpelnya sih kalian membuat sketsa atau memilih warna gitu, yang mana dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Ya seperti menggunakan pen, terus snipping tool ataupun sebagainya yang memang menyesuaikan dengan toolbox yang ada di CorelDRAW. Begitu sih. Dan emang paling spesifiknya itu emang menjiplak suatu gambar sih. Memang tracer itu kan kita membentuk suatu pola karakter atau sketsa yang mana memang kita contohnya itu dari prefer dari referensi yang lain, lalu kita jiplak gambarnya untuk jadikan sebagai bahan kebutuhan kita untuk membuat suatu desain grafis. Begitu teman-teman. Oke, lanjut ke tujuan. Nah, selain tadi definisi tracer, ternyata kita tuh ada di tracing tuh ada tujuannya. Nah, tujuannya tuh kira-kira ngapain sih? Nah, dari hasil tracer itu sebagai referensi dasar dengan cara instan. Tentulah, kalau kita menjiplak gambar pasti instan kan, dengan menjiplak doang. Apalagi memang dengan pemanfaatan fungsi-fungsi atau yang ada di toolbox gitu. Kita tuh udah dimudahkan dengan adanya itu gitu di CorelDRAW ataupun di aplikasi lainnya. Nah, kalau emang kita pengen menggunakan teknik ini menjadi salah satu yang pengen mulai belajar ya kita menggambar secara realistis aja gitu. Boleh dengan membuat sketsa sendiri atau mencetak juga nggak apa-apa. Karena ini kan basic untuk kayak membuat kalian tuh membuat sketsa atau ide-ide tersendiri suatu karakter tertentu gitu. Lanjut ke kelebihan. Nah, setelah tujuan ternyata ada kelebihan juga dari tracer itu sendiri. Nah, kelebihannya apa aja sih kira-kira? Nah, ada 3. Nah, yang pertama tuh memudahkan untuk latihan menggambar. Tentu dong kalau kita menggunakan teknik tracing atau tracer ini, kita tuh sangat mudah gitu buat melatih suatu gambar sketsa kita atau pembuatan sebuah karakter atau orang gitu. Yang mana memang dengan kita menjiplak suatu gambar ataupun memanfaatkan toolbox yang ada, pasti kita memudahkan untuk membuat sketsa tersebut gitu, biar membentuk suatu pola ide kalian masing-masing gitu. Mau bentuknya benda atau orang ataupun karakter terserah atau kartun gitu. Yang mana imajinasi kalian sama yang di realistis di CorelDRAW itu bisa saling terpadu satu sama lain. Nah, yang kedua ada belajar memahami anatomi. Loh, kenapa nyinggung ke anatomi? Ya, tentu dengan adanya tracing kita tuh bisa menelusuri bentuk tubuh. Misalkan bentuk tubuh dalam seseorang, kita bisa buat sketsanya gitu dengan secara detail, secara sesuai dengan bentuk realistisnya gitu. Itu kan bisa digambarkan secara vektor gitu, biar terlihat menarik gitu sih. Apalagi dengan bentuk tubuh yang begitu kan kita bisa mempelajari dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sebagai presentasi maupun infografis, poster dan sebagainya. Begitu. Lalu ketiga ada menguasai linear perspektif. Nah, dari menguasai linear perspektif itu sendiri, kita tuh menggambar apa yang ide kita sendiri, apa yang kita punya konsep sendiri itu sebagai tantangan buat kita
Karena dengan kita punya perspektif itu sendiri, pasti ide-ide tersebut bisa tertantang buat membuat suatu sketsa atau orang atau karakter atau kartun. Bebas kalian mau buatnya apa gitu. Karena emang dari ide kita tuh masing-masing berbeda kan. Tentu untuk mewujudkan semua itu kita harus perlahan membuatnya. Dengan apa? Dengan teknik tracing ini, begitu. Nah, setelah kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, pasti suatu teknik gambar itu ada, atau apapun itulah tekniknya gitu, pasti ada kekurangannya gitu, pasti. Karena ya yang membuatnya juga manusia kan, manusia juga nggak luput dari kekurangan. Betul atau betul nih? Nah, dengan kekurangan tracing itu sendiri, ada 4 jenis nih, atau 4 macamnya. Nah, yang pertama ada originalitas dipertanyakan. Tentulah, karena kita menjiplak suatu gambar, pasti originalitas itu dipertanyakan, atau keasliannya itu loh. Karena kita menjiplak, karena kita nggak izin dulu dengan pembuatnya, yang mana kita mengubah, amati, tiru, baru modifikasi, atau istilahnya ATM gitu. Nah, itu kan tracing tuh aja tuh, sama kayak ATM juga. Kalau kita ditanyakan original pertanyaan ya semacam gitu, karena ya sebenarnya kalau untuk originalitas itu kita sah-sah aja, yang penting itu tidak merepresentasi atau membentuk gambar yang emang mirip dengan bentuk gambar itu loh. Kita modifikasi dengan jenis perpaduan warna yang berbeda aja. Nah, masalah karena gua yakin entah desainer grafis di luar sana, kalaupun buat karakter atau apa, ada untuk kayak emang lagi stuck ide-idenya, bisa referensinya mungkin dari FreePik dan sebagainya, yang mana kita ATM gitu, amati, tiru, modifikasi. Nah, yang kedua ada sulit menemukan ciri khas gambar. Tentu dong, kalau kita terus-terusan menjiplak gambar, pasti kita nggak punya ciri khas buat gambar. Makanya dengan adanya teknik tracing ini, kita tuh biar makin banyak melatih daya perspektif kita atau ide-ide kita untuk mewujudkan suatu gambar karakter tersendiri gitu. Entah karakter sendiri aja, bikin kayak yang gimana terserah, yang penting itu bisa wujud suatu benda, karakter atau kartun atau orang gitu, bisa. Nah, yang ketiga ada tidak memiliki original karakter. Ya tentu kayak pertama ya, itu sama aja gitu. Karena kita nggak punya originalitas, pasti suatu karakter pun nggak ada gitu. Karena kalau kaliannya terlalu terus-terusan jiplak terus, nggak dimodifikasi ataupun sebagainya, pasti nggak ada tuh karakter yang ciri khas menggambarkan diri kalian sendiri gitu. Nggak ada tuh yang ciri khas konsep, gagasan atau ide yang kalian bikin gitu. Jadinya ya nggak ada original karakter sendiri, begitu. Yang 4, kecanduan. Kok ada kecanduan gitu? Ya justru dengan menjiplak gambar, kita tuh makin kecanduan dan makin malas gitu. Kalau kita terus-terusan mencipta gambar dengan hal yang sama buat membutuhkan suatu kebutuhan, ya itu bisa patut dipertanyakan gitu. Pasti kecanduan terus kan. Sebenarnya itu hal-hal yang lumrah, dan memang ya namanya juga awal-awal ya, kalau emang mau melatih buat suatu karakter atau apa, tentu kita tuh harus kecanduan dulu, tapi kecanduannya jangan berlebihan, jangan overload gitu. Kita harus buat suatu ide atau perspektif yang lain dari karakter itu sendiri, ataupun jenis-jenis yang kalian pengen wujudin objeknya itu. Dari kekurangan udah jelas ya, gue rasa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi tracing tuh kita bisa dipadukan dengan toolbox yang ada di CorelDRAW, yang tadi gue jelasin, yang ada di Pen Tool, terus Bezier dan sebagainya. Itu kita bisa manfaatkan itu semua. Tapi ya untuk mengembangkan skill menggambar sih, kita usahakan tidak terlalu kaku pada keuntungan dan efisiensi dari tracing. Karena yang tadi dipertanyakan dari kekurangannya itu originalitas, dan kita nggak punya ciri khas dan sebagainya, kecanduan. Kalau kita terpaku pada tracing, pasti ide kita tuh malah jadi tupu atau tidak berkembang gitu. Ide-ide kita buat mewujudkan objek atau karakter itu sendiri. Makanya dengan adanya tracing itu, ya kita sebagai ladang buat melatih aja ya, melatih kemampuan kita untuk membuat karakter atau membuat suatu objek yang mana memang ntar dimodifikasi tersendiri atau ditambah-tambahin objek lain, nggak masalah itu. Yang penting tidak berlebihan aja atau menyesuaikan kebutuhan aja sih. Tapi yang lebih bagus itu kita originalitas itu ya buat ide kita masing-masing, buat karakter sendiri dan sebagainya.
karena kita pelatihannya materi e-tracing ya nggak masalah buat basic dasar kalian gitu, buat kedepannya pertemuan selanjutnya gitu. Oke, lanjut ke pro dan kontra tracer. Ya dari katanya aja ya menciplak gambar dan sebagainya gitu, pasti ada pro kontranya gitu. Ada yang milih pro, ada yang milih kontra juga dengan kita menggunakan teknik tracing itu sendiri. Ya kita bisa mengamati gitu kalau misalkan menggunakan tracing gambar itu ya memang menciplak ya pada intinya ya. Cuman pada akhirnya tuh kita tergantung kita sendiri gitu. Mau kita modifikasi atau memang sama persis, udah gitu aja. Kalau kita sama persis itu sama aja kita menjiplak, sama aja kita tidak tidak menghargai pembuatnya gitu. Buat kebutuhan ini tapi kita asal-asalan ngambil gitu sumbernya dan sebagainya. Itu kan patut dipertanyakan. Kalau kita buat sendiri itu baru kita originalitas itu buat dari ide kita sendiri gitu, bukan dari hal lain. Karena ini teknik ini nih ya, kalau untuk kontranya ya dianggap itu curang, katanya curang, dipertanyakan juga originalitasnya. Jadi itu tinggal diciplak udah kelar gitu. Kan banyak tuh yang di free pick ya, itu free pick kan banyak source-nya gitu. Kita tuh sebenarnya nggak boleh kayak gitu, cuman pada akhirnya kalau kita dimodifikasi ATM gitu nggak masalah ya, yang penting kan tidak merepresentasikan bentuknya itu sama persis gitu, tapi kita diubah secara demikian rupa, modifikasi dengan sesuai kebutuhan. Nah udah akhirnya kan dari bentuk warna dan sebagainya itu beda gitu, nggak masalah sih, walaupun memang itu kan tergolong teknik tracing gitu, itu sendiri gitu sih. Mungkin dari kalian juga pernah melakukan tracing atau sendiri gitu, karena gua pribadi pun selaku desain grafis atau freelancer gitu ya, kalau untuk mencari referensi dan sebagainya gua juga sering pakai jenis tracing, cuman gua ATM lagi dengan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan gua sendiri buat bikin karakter itu sendiri gitu. Oke, pro kontra udah jelas ya, lanjut ke contoh. Nah ini kan materinya tentang tracer atau tracing, teknik tracing gitu pada CorelDRAW ataupun sebagainya gitu. Nah ini contohnya, kita tuh sebenarnya bisa bikin objek apapun gitu dari teknik tracing, nggak hanya orang, kartun atau benda gitu. Ya ini karena gua contohin aja dari buatan gua gitu. Kebanyakan sekarang desain grafis tuh mereka tuh merepresentasikan bentuk orang tuh suatunya bentuk flat design atau vektor yang kalau dideketin nggak pecah gitu, dan bentuknya begini, nggak ada muka, nggak ada mata, hidung dan mulutnya gitu. Karena hal-hal yang begitu tuh orang persepsinya itu lebih menarik ketimbang kalau bentuknya secara nyata gitu. Mungkin untuk kayak kebutuhan kayak misalkan kalian bisa temuin di halte Transjakarta tuh, itu kan mereka udah ngunain bentuk-bentuk flat design yang mana bentuknya tuh nyesuaiin sama orang-orang yang emang dianggapnya ya buat orang-orang masyarakat umum gitu, bentuknya kayak gini gitu, jadi enak dilihatnya, rapi, terus juga sopan dan sebagainya. Ini sih contohnya kalau kita mau tracing suatu bentuk orang atau objek tangan, benda dan sebagainya, komputer, bentuknya begini gitu sih. Oh ya, untuk contoh sendiri ataupun dari sebagainya materinya, mungkin sampai contoh tracer aja ya. Barangkali dari kalian mau ingin bertanya, silakan langsung aja ditanyakan. Barangkali ada yang belum dipahami atau gua tadi jelasinnya secara cepat gitu, nggak apa-apa, bilang aja gitu. Barangkali butuh dipenjelaskan lagi gitu. Silakan yang mau bertanya sebelum nanti kita beranjak ke pelatihannya, membuat suatu tracing yang tadi gue kirimin di grup ya. Oh ya, buat for your information aja, barangkali yang tadi yang belum tahu atau baru join, itu gue udah ngirim ya bentuk objek yang mana kita untuk nanti belajar tracing bersama gitu. Itu ada objeknya biar satu, itu biar samaan, kita nanti seperti biasa kayak mungkin yang baru gabung atau sebagainya, yang seperti biasa minggu kemarin, nanti saya screen lagi ya gitu dari kalian gitu, kita belajar bareng-bareng aja, nanti gue kasih masukan dan sebagainya.
Ada yang ingin ditanyakan nggak dari materi teknik tracing gambar ini? Gak apa-apa, tanyain aja ya. Kalau dirasa nggak ada, nanti gue lanjut ke prakteknya. Gimana guys? Ada nggak nih? Gak apa-apa, nggak usah malam-malam, barangkali buat keperluan kuis dan sebagainya gitu. Kita sharing aja. Kalau dirasa nggak ada, nanti gue lanjut ke prakteknya. Ada nggak nih? Ayo. Kayaknya udah paham ya? Atau gimana nih? Kalau emang udah paham, gue rasa lanjut aja ya untuk memanfaatkan waktu yang ada langsung ke pada aplikasi CorelDRAW itu sendiri. Oh iya, jangan lupa ya tadi yang tadi gue kirim langsung di ke lembar kerjanya ya, biar kita langsung eksekusi praktek bersama-sama. Oke, lanjut aja ke aplikasinya. Bentar. Oke, sesuai tadi yang apa yang gue di grup bilang, kita sekarang belajar tentang teknik tracing gambar. Tracing gambar yang mana objeknya itu gue udah kirim di grup yang begini. Anggap aja ini gue juga dapat dari Google sih, gue kirim-kirim aja. Jadi kita belajar bareng dari bentuk karakternya atau gedung-gedungnya. Kalau yang bagian tempat duduk kayak gini, mungkin nggak usah kali ya, barangkali waktunya kurang cukup gitu. Mending kita bentuknya dari orang-orangnya dulu aja atau gedung-gedungnya gitu aja sih. Oke, silakan yang belum buka CorelDRAW atau udah dipersiapkan gambarnya seperti ini. Lalu kita langsung saja ke prakteknya, yang mana kita memanfaatkan toolbox yang ada di CorelDRAW seperti ini nih. Ini kan toolbox nih, tuh ada freehand, ada 2-point line, ada bezier, artistic media, pen, B-spline, polyline, 3-point curve, smart drawing. Kalau gua saranin untuk kayak teknik apa tracing ini, kita tuh nggak usah pakai artistic media. Kenapa sih kak nggak boleh artistic media? Coba aja kalau di gua contohin ya, biar lebih tahu kalian persepsinya gimana. Gua contohin. Kalau artistic media itu dia tuh kayak membuatnya tuh kurang rapi gitu, dari bentuk tuh begini doang. Tapi nggak apa-apa sih kalau kaliannya emang jagonya di sini, nggak masalah. Cuma kan ini nggak ada titik tumpuan antara ketemuan. Nah, ini kan langsung ketebalan dan dikurangi gitu kan penebalannya. Agak kurang, buat di teknik tracing tuh kurang cocok digunakan karena kalian capek sendiri gitu. Mending kalau gua saranin jangan pakai media. Pakainya tuh yang freehand, 2-point line, pen, apalagi pen nih. Barangkali kalian yang biasa pakai pen aja. B-spline, polyline, atau 3-point. Apalagi yang gua saranin sekarang yang kita contohkan, coba kalian pakai B-spline. Coba ikutin gue ya, pakai B-spline. Nah, kita mulai dari rambut dulu nih. Kenapa pakai B-spline? Gua referensi sih dari B-spline tuh, kita tuh enak gitu daripada pen. Karena apa? Karena kita ngikutin objeknya. Kalau B-spline tuh tinggal kita klik-klik aja gitu. Kita mulai dari rambut dulu ya. Boleh yang lain ikutan aja, pakai dari rambut dulu gitu. Coba pelan-pelan aja, gue juga pelan-pelan. Nah, dari rambut dulu nih kayak gini. Ikutin objeknya aja, pakai B-spline tuh kita ngikutin objek enaknya tuh. Cuman kalau emang belum terbiasa, nggak apa-apa dibiasakan gitu sih. Makanya gunanya ada pelatihan ini, kita dibiasakan untuk memanfaatkan toolbox yang ada begitu. Oke, kita mulai ke rambut dulu ya. Kita ikutin polanya aja yang ada di gambar ini. Kita kalau ubah-ubah nanti dulu gitu. Itu perihal yang lain. Barangkali buat ditugas itu kan nggak masalah. Kalian bisa gambarnya apapun bebas. Tuh. Oke. Seperti ini. Kita mulai dari rambut dulu. Nah, ini nih
kalau kita pakai B-spline, kita harus temuin titik temu lagi gitu dari awal pertama sampai yang pertemuan akhir nih. Tuh, jadi nyambung gitu antara garis outline-nya. Tuh, nyambung semua. Benar-benar ikutin pola yang ada di gambar. Kalau misalkan dirasa kalian menurut kurang rapi atau gimana, bisa kalian pakai snipping shape tool. Shape tool nih fungsinya buat rapiin tadi yang garis-garis yang kalian buat gitu, atau gua buat, yang mana buat mensamakan objek yang ada di gambar ini nih, biar sama-sama rapi. Tuh, kalau bentuknya gini ikutan, disesuaikan aja gitu. Ini kupingnya kurang agak lebar atau gimana, nggak masalah, ditarik lagi, pelan-pelan aja nariknya. Tuh, nyesuaiin objek lagi. Tuh, dideketin, sering-sering zoom out zoom in gitu sih kalau di teknik tracing. Soalnya kan melihat dari jauh, dari dekat lagi, emang perlu kedetailan yang mumpuni ya. Kalau kita nggak detail, takutnya nggak sesuai gambar yang kita tracing gitu. Makanya apalagi kalau kita udah detail terus-terusan, kalau desain itu bagus buat kedepannya gitu. Misalkan kurang rapi, tinggal sesuai, tarik-tarik aja nih titik-titik tumpunya nih. Ini namanya titik-titik tumpu ya, antara pertemuan yang lain gitu, titik-titik yang lain buat membentuk suatu objek yang kita inginkan. Nah, tuh. Ini kan udah jadi ya, udah jadi nih rambutnya. Nah, untuk langsung misalkan kalian pengen ngasih warna atau pengen ngasih apa gitu, nggak apa-apa kasih warna langsung juga. Dari sini aja udah pakai gunain warna-warna yang dasar di sini aja. Misalkan hitam. Atau pengen sama di color palette aja. Color palette, eyedropper, klik ininya langsung ini. Kayak gini nih. Tuh, biar mau sama nggak apa-apa. Kalau gua hitam aja dah, biar kayak rambut kita nih hitam nih. Jadi nyamain aja gitu biar lebih terlihat ganteng aja gitu. Ini karakternya tuh, ini kan udah ganteng nih. Tinggal kita poles sedikit aja gitu. Nah, ini rambut ya. Oke, kita lanjut ke apa nih, rambut bagian belakang kali ya gue sebutnya ya, rambut bagian belakang. Untuk kayak kuping atau muka nanti setelah rambut sudah jadi. Oke, ikutin teman-teman ya. Barangkali yang tadi belum ini, mungkin gue lanjutin dulu ke bagian rambut bagian belakang. Nanti kalau udah jadi boleh kalian bisa share screen. Nih, kita ikutin pola lagi seperti biasa. Set, sampai ketemu pertemuan titik lain gitu. Ini kurang ini. Ya udah tambah aja di sini. Diklaim namanya klaim nih. Tuh. Agak lancip, kurang lancip, maksudnya kelancipan atau gimana, diatur-atur aja, tinggal klik dua kali di mouse, atur-atur gini. Bisa tuh. Dirapihin ujung-ujungnya biar nyesuain. Kita sering-sering zoom in zoom out gitu, kalau yang gua saranin sih ya gitu, karena biar kalian tahu juga sih perkembangannya udah sejauh mana gitu. Oke, untuk rambut belakang udah jadi nih, tuh udah hitam. Nah, kita langsung enaknya kuping dulu atau muka dulu ya. Kalau gua sih lebih prefer ke muka dulu. Kenapa? Kalau kita bikin muka dulu, itu biar langsung ngikutin ke objeknya. Dari muka langsung ke kupingnya nggak masalah sih. Nanti tinggal di tengahnya kita bentuk lagi. Mau yang kayak gimana gitu. Boleh aja dari sini nih. Dari ujung lagi. Nah, set. Seperti biasa. Ini kita kalau misalkan nggak nyampe ke gedung nggak apa-apa, bentuk orang-orangnya aja, bentuk orangnya dulu nih yang ini nih. Kalau gedung kayaknya waktunya juga kurang gitu. Pelan-pelan aja guys. Nah, kita ikutin polanya, karena kan ini kan anggap aja dari muka ke kuping nyambung gitu, biar namanya juga bentuk flat design ya, kayak bentuk vektor gitu. Kita
nggak usah yang detail lebih dalam gitu, kayak bentuknya vektor banget gitu atau gimana, karena ini kan bentuknya kartun, kita manfaatkan apa yang ada gitu. Oke, nah ini kan kurang rapi tuh ya, dirapin lagi seperti biasa pakai snipping tool. Nih, tarik, kalau nggak misalkan titiknya kelebihan, dihapus, diklik 2 kali, di ini lagi, gitu-gitu aja guys. Terus secara terus menerus ya gitu terus, menyesuaikan sama pola, ikutin pola gambarnya kayak gimana. Nah, kalau kalian memang lebih prefer pakai pakai pen atau bezier itu nggak apa-apa. Ini kan gue saranin sih kalau pakai bispen tuh lebih gampang bagi pemula ya, soalnya tinggal ngikutin objek aja gitu. Kalau pen kan lurus-lurusin lagi atau gini-gini lagi nih, gini begini lagi, ya capek sendiri sih kata gue ya. Kalau pakai pen mending pakai bispen gitu yang enak, tinggal ngikutin objek aja gitu. Cuma tergantung kaliannya, kemampuannya lebih di prefer di mana, di pen tool nggak apa-apa, barangkali lebih gampang gitu. Malah yang menurut gue ya, pen misalnya gampang, lebih gampangnya pakai bispen gitu sih, di atasnya pen tuh ada bispen gitu. Karena pun gue pun juga sama ngajar juga gitu apa ke teman-teman gue, mereka tuh juga pakai bispen lebih mudah katanya daripada pen gitu. Baru tahu katanya kalau di Adobe atau aplikasi lain kan paling biasanya pakai pen dan sebagainya gitu. Nah ini kan udah jadi di mukanya ya. Nah barangkali ada yang kurang pas atau pak, cek lagi gitu, sering-sering cek aja. Barangkali kurang prefer, apa apa cek-cek dulu gitu. Yang udah jadi mukanya. Nah untuk kalau barangkali mau gampangnya gitu bikin mata sama muka, mata sama mulut gitu. Kita kalau mata pakai yang elip aja nih, pakai elip. Tekan ini yang di keyboard kalian kontrolnya gitu. Tekan kontrolnya, terus tarik pakai mouse. Oh, begitu geng. Kira-kira biar sama bidangnya gitu, sama bentuk objek yang digambarnya. Misalkan ini biar sama, diduplikat aja. Gimana sih caranya? Tinggal tekan Ctrl plus D di keyboard kalian. Ctrl D seperti ini. Oh, objeknya biar sama. Loh ini kan ada mata apa ya? Ada bola matanya ya. Kita bikin bola matanya gimana sih? Nah, tinggal kita main efek power clip aja. Nah, gunanya power clip nih di sini. Kita tuh bisa mudah gitu kalau misalnya mau gambar objeknya bola mata, kita masukin aja. Nah, tambah lagi elipsnya, sesuaiin ukurannya yang dengan bola mata ini. Oh, ini kan antara objek 1 sama objek 2 kan terpisah gini ya, keluarin garis gitu. Nah, gua sebut tadi pakai power clip, tinggal klik kanan, power clip inside, klik. Ini kan ada arah-arahnya nih, arahin ke mata. Terus, nah, ini kan belum di tengah ya, malah ke tengah ya. Kita edit lagi aja di sini, di power clip. Nah. Oke, kita lanjut ke teknik tracing gambar ini. Nah, tadi kan kita bentuk muka ya. Nah, karena ini buat memanfaatkan waktu yang ada, ini gue udah mewarnai bentuk objek mukanya gitu. Kalau kalian bingung, bisa buat dari awal lagi. Ini kan udah di tracing ya, dari objek mukanya, terus matanya juga sama mulutnya gitu. Dan ini kan ada bayang-bayangan ini, tapi kita untuk malam ini sedasarnya dulu ya, karena untuk kayak biar bentuknya realistis dan sebagainya itu nanti kalian bisa kembangin sendiri gitu. Supaya di pelatihan ini kalian bisa memahami dulu dasarnya gitu. Oke, kalian misalnya memang mau sama persis dan sebagainya, tinggal pakai ini aja eyedropper, diklik nih warnanya, karena ini kan ada rumus-rumusnya tuh, RGB dan SMYK atau berapa gitu.
klik aja terus tempelin ke sini, terus nah udah nih jadi gitu. Kalau kita mau persis dengan bentuk objeknya, kalau mau diubah-ubah juga bisa, warnanya di sini tuh, tinggal sesuaiin aja gitu dengan warna kulit yang biasa digunakan. Nah ini buat matanya, kasih ini kan masih ada garis-garisnya. Kalau untuk membuat karakter yang bentuknya flat design itu kita harus dinonin garisnya di atas ini nih gengs, tuh set tuh. Oke, nggak ada kan, nah ini masih ada, kita atasin lagi outline-nya, outline width-nya dikurangin jadi non, nggak ada garisnya. Jadi kan kalau nggak ada garis kan rapi gitu. Dengan demikian dengan ini juga nih, bentuk muka, guys, kita kurangi outline width-nya dengan non. Oh, jadi kan rapi gitu. Lalu lanjut ke tahap leher. Nah leher kita samain aja warna kulitnya dengan warna kulit muka karena nyambung itu kan. Oh, untuk bagian muka udah udah mewujudin semua ya, itu ya udah membentuki dari muka itu sendiri di objek itu sendiri gitu. Kita lanjut ke baju dressingnya. Oke, ini kan lumayan ya, kalau baju tuh sebenarnya kita menyesuaikan aja gitu, mau bentuknya lempeng aja kayak gini, persegi gitu, atau ada kerahnya juga nggak apa-apa. Sebenarnya kan nggak jiplak begitu banget juga nggak masalah, karena ini kita tracing, kita emang dari tracing itu definisinya mencipta gambar, maka ya untuk tahu dasarnya kita jiplak dulu gambar yang ada gitu. Ini gue ke kerah dulu ya bang. Kali teman-teman yang baru nyampe di bagian rambut gak apa-apa, lanjutin aja. Sampai gue belum selesai juga kan. Nah, ini kan kurang rapi tuh, belum lurus. Klik aja lagi di climb control point. Oh, ada lurus. Terus ininya kurang rapi juga, diatasin. Terus ini lagi tambah. Oh ya, gunanya climb ini ya bisa mengurangi, bisa mentambahkan dari titik-titik itu sendiri, titik-titik yang mau kalian tertujui gitu. Misalkan nih gue contohin, tuh klik 2 kali, nambahin, misalnya mau dikurangin, klik lagi, tuh mengurangi. Emang bisa menambahkan dan mengurangi kalau di climb ini, tuh bisa merapikan juga apa yang kalian ingin rapikan gitu, sesuai dengan objek yang ada. Terus ini juga pokoknya kita tuh bolak-balik pakai climb control point gitu, karena dengan di Simic tool kan kita pakai gini gitu. Kalau tracing nggak jauh-jauh dari itu sih. Nah tuh pakai climb juga. Ini kurang rapi, agak disamain dengan baju lehernya, dirapiin juga. Oke, untuk kerah dapat ya. Lanjut ke bagian tengah ya, atau bagian mau yang mana nih, tengah dulu atau jasnya dulu nih, kira-kira dari kalian teman-teman enaknya. Mungkin dari tangan dulu ya, biar nanti samping-sampingnya tuh tinggal mengikuti aja gitu. Oke, lanjut ke tengahnya. Kalau tengah tuh sebenarnya kalau ini kan bentuknya lurus ya, lurus aja udah, lonjor langsung. Tapi pelan-pelan itu scrollnya, jangan cepet-cepetan, takutnya kayak kemarin kayak kontur apa, kalau kelebihan kan kalian nanti ngerapin lagi gitu. Pelan-pelan aja guys gitu, sabar. Emang di tracing gambar itu butuh kesabaran yang tinggi juga sih. Kalau kaliannya nggak sabaran, pasti bentuk dari karakter itu sendiri bakal ini nggak terbentuk gitu, nggak sesuai sama objek yang kalian pengen tracing itu. Oke, lanjut ke ini, baju tengah udah, nggak dirapin aja. Jadi setelah kalian tracing itu jangan lupa dirapiin kayak gue gini ya, soalnya penting. Kalau nggak dirapiin itu malah nggak rapi gitu dilihatnya, kurang elegan gitu kalau nggak rapi tuh. Oke, lanjut. Ini udah rapi semua, dicek-cek lagi terus aja, entah rambut atau muka gitu, atau mulut atau mata, dicek-cek lagi aja. Oh, yang tengah udah.
Tinggal yang misalkan mau nambahin kancing ataupun yang pinggiran ini yang tengah-tengahnya bisa tinggal dressing lagi. Terus ikutin sampai ininya bertemu lagi titik temunya. Oke. Terus anggap aja ini buat kayak bagian tengah kancingnya kali ya, walaupun kancingnya di pinggir gitu. Kalau di tengah pun nggak apa-apa, di sini juga menyesuaikan aja sih. Kalau mau nggak mirip juga nggak apa-apa sih. Nih dengan terus biar kayak kelihatan bayangan baju bajunya, kita tracing lagi di sampingnya. Oke, lanjut ke sini lagi, ketemu lagi di tumpunya, lalu ininya di frame lagi. Oke, lanjut lagi. Kalau dirasa kurang kelihatan bisa dicek. Terus ini kan warna baru untuk warna abu-abu yang muda gitu. Nah, untuk warna putihnya kita tracing lagi. Sampai titik temu lagi. Untuk teknik tracing itu sendiri, kalau misalkan kalau kalian masih bingung, boleh langsung tanyain aja sambil belajar praktek gini. Misalnya di klaim gini gimana? Karena nggak jauh-jauh dari beda gitu. Ketika kita men-tracing, pasti baliknya ke sini lagi, klaim klaim mengurangin, klaim tambahin. Gitu-gitu aja sih sebenarnya guys. Paling dengan memanfaatkan ini sama snipping tool doang. Udah. Nggak pakai kontur dan sebagainya. Nggak, karena kan kita membuat suatu karakter gitu. Wujud wujud objek itu sendiri. Gitu. Ini kan udah jadi dua-duanya, tinggal kita kasih kancing. Ini kancingnya ada berapa? 6. Oh, 5. Kita kasih dengan sama bentuknya. Oke. Nah, tinggal kita kasih warna aja nih. Ini kan udah semua nih. Ya, kasih kita warna aja. Mau sama, mau beda, nggak masalah. Tuh. Kalau karena untuk menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran, kita harus mengikuti pola gambar yang ada gitu. Nggak apa-apa. Namanya juga belajar kan. Ikutin pola yang ada dulu aja. Santuy. Kalau yang buat sendiri nanti ada lagi di penugasan. Oke, biar outline-nya hilang, di blok semuanya aja nggak apa-apa, bisa. Tuh. Lanjut ke bagian jasnya. Kita kali ini ke jas. Bagian jas orangnya nih. Bukan jas efek ya. Nih. Gak apa-apa misalkan masih mencang-mencong atau apa gitu. Nanti bisa dirapikan dengan klaim gitu. Yang penting bisa mengikuti objek yang ada dulu. Tuh, kayak gua nih, kayak gini. Ini misalkan ketinggian, turunin aja. Terus ininya masih agak renggang, masih gini. Ini masih kurang, ini tarik aja. Kurang tinggi, disesuaikan aja gitu.
Oke, jadi tinggal sampingnya. Wujud sampingnya. Karena ini bentuknya agak lurus ya, kalian narik-nariknya jangan kecepatan gitu, biar nggak overload juga sih tujuannya. Baik lagi gitu. Oke, kita ikutin garis lagi. Maaf Kak Wisnu, motong. Nih ada yang nanya di kolom chat. Oh ya, gimana? Ada yang nanya tadi, pertama Siti Indah, dia nanya, Kak kalau mainin Zoom-nya pakai keyboard, shortcut-nya apa ya? Kalau pakai, untuk Siti Indah, untuk shortcut-nya, Indah bisa Control plus aja, bisa kayak Photoshop aja gitu. Kalau nggak AI sama. Kalau di Corel Draw tuh kalau untuk zoom in zoom out-nya pakai Control plus, Control min. Itu. Apa udah terjawab, Indah? Kak, maaf, tapi udah coba, tapi tuh nggak bisa. Kenapa ya? Oh, nggak Pakai bisa. iya, Control plus nggak bisa. Kalau kalau mau manual pakai ini aja bisa di sini. Ini kan ada toolbox tuh ada. Nih. Iya, zoom. ada. Nah, kita mainin mouse aja, Indah. Tuh. Oke. Tuh pakai gitu aja nggak apa-apa. Kalau emang nggak bisa di keyboard ya. Iya, oke. Apa yang toolbox itu? Oke. Ya, oke, makasih Kak. Yo, sama-sama. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Adi Supriyadi. Bang mau nanya, kalau clipping mask kayak di AI gimana ya? Clipping ini clipping mask. Clipping mask tadi. Mungkin yang mata tadi kali ya, jadi bagian mata itu. Iya. Kalau di Corel Draw itu namanya bukan clipping mask atau sejenisnya ya, namanya pour clip. Nah, kalau mau pour clip itu tinggal si Adi bisa klik kanan aja di objeknya. Tadi kan ini dua objek kan terpisah ya. Nah, sekarang jadi nyatu tuh. Nah, Adi bisa klik kanan yang objek yang keduanya, terus di pour clip masukin ke sini. Ini kan karena udah masuk ya. Gue contohin deh ini. Gue bagi lagi deh. Ini gue keluarin dulu ya. Kontrol S dulu. Ini kan tanda silang. Misalkan ada tanda silang gini kan objeknya udah nggak ada ya. Nah, kalian bisa di klik kanan, frame tipe, terus non. Oh, nggak ada kan? Gue balik lagi sekali lagi. Nah, ini kan tadi kan gue keluarin ya objeknya karena gue cut ya. Nah, kalau mau ngilangin garis-garis ini, yang silang ini, tinggal kalian klik kanan, terus ke frame tipe, non. Nah, kalau untuk kayak clipping mask yang disebut ya atau pour clip, ini kan objeknya deh, gua paste lagi ya, nggak di kayak ini nih, nggak masuk objek ini ya. Nah, kalian bisa klik kanan, manual aja nggak apa-apa. Pour clip, masukin ke sini ya, jangan di mukanya, sini. Kalau mukanya masuk ke mukanya, masukin ke matanya. Tuh, jadi kalau mau ngedit bisa nih, muncul kan ada banyak tampilan nih. Klik ininya edit pour clip. Tuh, mau geser-geser dan sebagainya, kalian bisa di sini bisa diatur sedemikian rupa. Begitu Adi Supriyadi. Bisa dipahami? Atau kurang jelas? Mungkin untuk kurang jelas barangkali itu gue langsung lanjut ke sini dulu ya, karena kalau gue udah kelar bisa gue mantau juga pekerjaan kalian. Begitu. Gimana? Tuh Adi Supriyadi, apakah udah jelas? Sepertinya udah paham. Ada lagi nggak MC? Tolong kasih tahu ya kalau ada pertanyaan lagi. Kalau ada pertanyaan lagi tolong kasih tahu ya. Sambil jalan aja kita. Biar memanfaatkan waktu yang ada, gue selesaiin dulu ya ininya ya, biar nanti gue bisa monitoring pekerjaan kalian gitu. Silakan. Kalian lanjutin aja tadi, misalkan masuk bagian apa mata, misalkan Adi Supriyadi masih bagian mata, nggak apa-apa, lanjutin aja. Pakai tadi ya, pakai efek pour clip ya buat masukin objek ya. Karena kalau di sini sebutannya pour clip, bukan clipping mask. Kalau clipping mask kan buat Adobe Illustrator doang. Itu sih bedanya kalau di AI sama ini, tinggal kita
enaknya efeknya klik kanan doang, masukin doang gitu. Kalau di AI kan nambah layar lagi dan sebagainya begitu. Oke, ini just dua-duanya ada udah. Kali ini kita ke tangan, lanjut ke tangan. Karena gue biasanya dari jauh ya, gue dari jauh dulu. Kalau udah deket kurang enak gitu, tinggal dirapin aja sebenarnya ini kalau kalian udah terbiasa gitu. Manual aja gini, terus tangan dirapihin, kurang agak keluar dari zona yang ditentuin. Oke, kan keluar garis tuh, tinggal atur-atur aja. Ya sekiranya nggak keluar objek. Terus kita gambar tangannya, karena tangannya berbentuk ini kita ikutin misalkan tangan asli gitu kan, bentuknya karena representasi dari flat design ya, jadi begini kayak kartun sesungguhnya, emang kartun sih. Oke, tinggal rapihin pakai klim. Ini kalian ikutin ya cara-cara gue ya, biar nanti kayak tadi misalkan ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja sambil jalan. Oke, tangan udah jadi. Kita lanjut ke tangan yang lebih sebelah apa nih? Sebelah kiri kali ya kalau madep sana. Nah, kita ikutin polanya pelan-pelan. Mungkin malam ini kita nentuin pakai objek karakter dulu ya, karakter ini dulu ya. Kalau misalkan mau waktunya cukup, gua bisa tracing yang gedungnya. Karena kalau gedung gampang kok buatnya. Tinggal manfaatin rectangle aja. Ini sebenarnya kalian ya kalau udah lancar tracing gambarnya, ini gambar itu enak kalau mau buat sesuatu, apalagi buat kebutuhan bikin motion graphic di video. Misalkan mau bentuk karakter sendiri, nah coba dah gue bikin sendiri dah karakternya gitu. Udah bisa kan, tinggal dibikin aja referensinya dari orang apa, tinggal gabungin aja gitu. Itu kayak kalian bisa tonton tuh yang kok bisa tuh yang di YouTube tuh. Kok bisa tuh itu tuh bikin karakternya begitu. Mungkin bisa di dalamnya juga ada tracingnya juga, ada yang membentuk idenya sendiri gitu. Nggak jauh dari ATM juga sih. Walaupun dia udah pro banget, gue yakin masih ada lah untuk kayak amati, tiru, modifikasi itu masih ada. Udah kelas yang udah master juga masih lah. Kalau misalkan dia stuck juga kan, mau gak mau harus seperti itu. Kecuali gambar sendiri di kertas terus di lagi bisa. Itu kalau yang mau ini ya apa namanya, benar-benar sketsanya mau bentuk sendiri gitu, ciri khas karakter sendiri mau buat nggak apa-apa sih, malah lebih bagus begitu. Cuman untuk kayak mengejar deadline dan waktu kan perlu secepatnya gitu. Jadi kalau begitu kalian langsung aja ATM aja, nggak masalah. Yang penting kan nggak sama gitu. Itu sih. Bukan mengajarkan jiplak atau gimana ya, karena tracing gambar tuh sekarang tuh udah sangat dibutuhkan juga sih buat teknik-teknik kita tuh. Karena kan berbagai kesibukan juga, nggak mungkin kalian terlalu mengambat apa ya, membuat karakter sendiri. Barangkali mau bikin animasi sendiri nggak masalah, tapi itu kan beda ranah lagi itu. Oke, ini tangan udah jadi sebelah kirinya. Terus ke HP kali ya. HP untuk kaki sih sebenarnya ntar nyesuaiin aja gitu. Ini kan kayak The Mario gitu. Tahu The Mario? Yang permainan tuh. Ini kakinya mirip banget tuh. Ininya di luar
apa pahanya itu ya di luar. Ini HP kita tracing lagi HP-nya, mau bentuk cahaya gitu bisa, tinggal kita bikin main transparan aja. kurang rapi, tinggal disesuaikan aja ntar. Ini gambar-gambar HP dari samping nih. Kalau aduh lo nge-lag. Kalau kita nekennya terlalu ini. Oh iya, jangan lupa ya, kalau kalian trace itu jangan lupa save ya. Soalnya kalau nggak di save, barangkali kalian overload gitu garisnya, itu tuh ngulang lagi gitu, kasihan. Mending di save dari awal. Jangan lupa pokoknya setiap ngerjain apapun di save lah. Itu sih yang paling penting banget malah. Capek-capek kalian bikin nge-trace gitu, akhirnya karena laptop kalian nge-hang atau apa gitu, ya udah ulang lagi gitu, wassalam gitu. Nah sekarang ke ini ya, banyak ikat pinggang kali ya. Kalau ikat pinggang kita pakai rectangle aja nih, manfaatin. Sama kayak gedung juga pakai rectangle aja gitu, karena bentuknya kotak gini doang, ya tarik aja sesuai garis. Nah. Oh, warnanya mau sama nggak apa-apa, di drop tuh. Karena ini belum diwarnai semua, mari kita warnakan dulu, samain aja jasnya. Tangannya samain kayak bentuk muka, atau lebih muda juga nggak apa-apa, karena mungkin kepanasan kali mukanya jadi beda gitu. Terus ini yang belum dikasih tangan, ini HP juga warnanya hitam aja, karena HP-nya Xiaomi warna hitam gitu. Nah lanjut ke ini apa namanya, celana, karena kita ngikutin aja dah, nggak apa-apa, walaupun bentuknya kayak Mario Bros gitu, ikutin aja guys. Nah, kalau lebih mudahnya karena ini ketutupan ya, ini aja langsung biar gampang, nggak apa-apa, lewatin aja. Nah terus dirapihin. Ininya dirapihin juga. Ini kan nanti bakal ketutupan ya, gimana caranya buat ini di bagian belakang, gampang kok, nanti dulu ada triknya sendiri kalau di CorelDRAW, biar nggak usah yang manual apa gitu, yang ada instan kenapa enggak gitu. Nah, cara-cara instan memang sangat diperlukan buat kalau mepet. Terus dirapin juga bagian ininya. Nih kita warnakan, warnanya ikutin apa nih, ini aja dah. Ini kan ketutupannya tuh ya, ketutupan nih. Nah caranya gimana biar ininya ke depan gitu. Nih kalian bisa ikutin langkah-langkah gua. Sebelumnya di blok dulu ya, karena ini kan terpisah-pisah ya objeknya ya, karena perlu di blok. Mari kita klik shift di keyboard kalian. Wow, jadi ke dalam kan, ulangin ya, ini kan gua blok ya tuh. Ini masih di luar nih, biar gimana caranya tadi kayak tadi di dalam. Nah kalian ketika ngeblok objek nih, pelan-pelan tangannya dulu,
Terus selanjutnya diklik lagi ke selanjutnya ke objek lain kayak jas. Terus jas sebelah kiri. Lalu klik shift pack up secara barengan di keyboard kalian. Shift pack up. Tuh. Jadi langsung objeknya jadi yang ininya tadinya di belakang jadi ke depan. Yang tadinya di depan ininya di depan objeknya lalu ke belakang. Biar itu sih gengs, kurang lebih ya. Nanti kalau misalkan kurang dipahami dan itu kalian coba dulu aja. Nah ini kan masih ada garisnya ya, kita ini dulu dinonin semua dulu biar nanti pas dipisah kelihatan semua gitu. Karena ini mau apa ya, mau ke bentuk kaki, mari kita buat kakinya. Kalau nggak pakai kaki juga masalah, yang penting nyampe badannya aja gitu. Karena kayak ntar kedudukan sama background. Udah jadi kakinya. Kalau mau nambah sepatu juga bisa, cuman biar efektivitas waktu baik lagi ya, pemanfaatan waktu yang baik, jadi kita langsung nyampe sini aja. Dan untuk kayak bagian di belakang ini kita bisa pakai yang ini juga bisa, tinggal di duplikat lagi. Terus ininya kita shift pack up lagi. Nah ini shift pack up lagi. Ini juga yang tadinya keluar lagi jadinya kerja shift pack up lagi. Oke. Nah ini secara keseluruhan udah jadi, tinggal kasih warna pada bayangan handphone, kita tracing seperlunya aja ya ini ya, sampai mana gitu. Oke, tinggal klik ininya, rapiin apa climb, rapiin juga. Rapiin juga, terus kita pilih warna putih, nanti dikasih transparan. Ini kan masih bentuknya warna putih gini ya, bukan kayak bayangan, jadinya udah kayak pakai toa gitu. Nah kita pakai transparan, nih dikurangin. Oh, biar nggak kelihatan banget gitu, seperlunya aja gitu. Nah dengan ini kan udah jadi ya. Kalau udah begini karena nyambung di objek awal, kalian jangan lupa blok semua. Tarik pakai mouse nih, klik kiri, tarik, lalu blok semua. Jangan lupa di grup. Kalau mau manual, klik kanan, mana nih, grup objek atau enggak Ctrl G bisa. Kalau mau manual klik kanan, grup objek. Nah buat apa sih fungsinya? Buat biar ke-lock semua objeknya yang tadi yang kalian trace. Nah kalian tinggal pisahin aja, set, udah jadi begini. Itu hampir mirip, cuman bedanya pewarnaan doang, kayak rambut, terus mungkin celana agak tua gitu. Barangkali mau bikin suatu backgroundnya, bisa kalian samakan aja gitu, dengan gambar yang begini. Ini kan pakai rectangle. Nah kalian tinggal tarik aja nih, set,
samain. Terus warna birunya biar sama, yang klik aja ini tuh. Ini kan sama nih, tinggal kalian bikin bau ininya aja nih, gedung, terus apa nih, bus gitu, penunggu bus. Kalau ini kan butuh waktu banyak ya Pak. Kita ke karakter dulu aja sama gedung-gedung. Barangkali mau objek ini doang, rumput-rumputannya bisa kalian ikutin aja. Set sekotak ini, terus bikin lagi kotaknya. Bikin lagi kotaknya dari 3 lapisan karena ada tanahnya gitu. Karena bentuknya kan ini abstrak ya, kita nggak usah langsung ke bentuk lapisannya, tanah aja, anggap aja itu tanah. Kalau mau detailnya nanti kalian bisa kembangin lebih lanjut. Nih kita warnanya samain, hijau muda, nih hijau tua. Oke, ini kan karena warna hijau, ini terus warna coklat. Tinggal dipok lagi, terus dinonin semua. Oh, udah jadi. Jangan kurang tebal coklat hitamnya, apa-apa coklat gini, tua. Terus jangan lupa di grup. Klik kanan, terus grup objek, masukin ke sini. For clip inside, nih klik kanan buat masukin ke objeknya. Klik kanan for clip, lalu masukin ke background. Edit. Oke. Gitu. Jauh-jauh dari for clip, terus grup objek. Ini kan bisa lagi nih, barangkali kalian tadi yang belum mengerti for clip, objek yang ininya diklik, klik kanan, terus for clip, masukin ke background. Nah, tuh, karena ini kan masih nyambung ke ini ya, kalian bisa lebihin aja gitu, biar ininya nggak kelihatan potongannya gitu. Dan ini kan yang dasarnya juga kurang lebar, maka kita lebarin. Nah. Oh. Oke, izin share screen ya. Oke. Baru kayak gini sih. Belum kelihatan ya? Udah terlihat ya? Udah terlihat, Ya, kelihatan. udah terlihat. Boleh nanti langsung ke halaman Corel-Draw-nya aja biar kita tahu. Baru Oke. bener belum. Kayak nanyain aja deh yang tadi, Nah, yang di ini mana? nih, yang bagian mata. Iya. Oh, di power clip. Iya. Boleh coba nanya perihal itu, apalagi kira-kira yang mau ditanyakan selain tadi, biar sekalian. Baru ini aja sih. Balik aja. Oke. Mungkin Farhan coba klik yang objek yang bulatnya itu loh, buat bola matanya yang keluar. Yang keluar ini. Iya. Klik kanan, Klik kanan. for clip inside, yang di atas, paling atas ya. Lalu masukin matanya ke mata, yang ke arah matanya aja, jangan ke muka. Nah iya. Ini. Iya, betul. Oke. Itu. Nah, sama satunya boleh diklik kanan lagi, for clip masukin gitu. Untuk warnanya boleh di AF dropper, di toolbox yang gambar pakai paku gitu loh. Yang paling bawah dekat transparan. Nah, iya. Ini. Warnanya di yang apa matanya boleh diklik. Ini Ya. yang ini. Iya, betul. Klik lagi.
yang itu ya. Nah itu kan ini ya, nanti masukin lagi aja, nggak apa-apa. Yang mana tuh? Yang mata lagi, yang di mata. Yang Mata bukan satunya ya, ya itu. Ya yang itu tadi, yang sebelahnya Oh. yang kasih warna. Kalau misalkan yang bagian kecil pengen diubah gimana tuh? Bisa yang bagian yang ini nih, ada tulisan di bawah nih, yang ada gambar nih, yang edit. Tinggal klik kanan aja kalau emang susah. Klik kanan ke pick tool dulu, pakai pick tool dulu, jangan pakai Oh airdrop. iya. Ini. Ya klik kanan, edit power clip tulisannya. Tuh. Ya, nah itu tinggal kasih warna aja Farhan. Warnanya mau tadi coklat cerah atau gimana. Jangan kuning juga nggak apa-apa sih. Coba Kunci. kuning. Oke. Terus kalau kembali ini gimana? Kalau kembali lagi itu yang di paling bawah. Ini. Ya betul. Ya stop. Udah. Oh. Terus sama satu lagi, misalkan nambah lagi satu lagi yang bola matanya, yang dia bola matanya kasih warna kuning lagi. Kanan lagi, edit, kasih warna lagi kuning. Klik dulu itunya. Ya. Oh iya. Terus warna kuning. Terus Oke. stop. Oke. Kalau misalkan Farhan mau ini ngapus outline itu bisa paling atas yang 2 titik nolnya di non. Ini ya. Ya, di non. Ini. Nah, Oh, ya, kayak betul. ngeblur gitu. Ya. ya betul lah, betul. Karena kan itu masih objeknya masih bergabung. Kalau dipisah nanti kayak gua di blok nanti pisah. Nanti Oh. juga nggak ngeblur kok. Satu lagi diituin semua. Nah, non. Terus sama yang di dalamnya juga, di dalamnya. Tadi yang di klik kanan lagi, klik kanan. Oh, edit Lagi for. ke edit power. Nah, terus di non lagi. Sering-sering kayak gitu aja ya, Farhan, untuk yang lainnya ya. Baik mulut, jas, kancing, terus tangan. Sering-sering kayak gitu aja. Karena kalau teknik tracing tuh nggak jauh-jauh dari situ. Klaim sama power clip aja udah. Kembali lagi. Oke. Oke. Sampai sini kira-kira ada yang tanya lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Oke. Itu udah sampai mana ya, Farhan? Baru sampai ini lengan nih. Lengan. Iya. Oh. Jadi outline-nya merah ya itu ya? Tapi nggak apa-apa. Iya biar kelihatan soalnya. Ya, biar Nah kelihatan kan kalau hitam agak ya. apa nyaru sama gambar. Oh kalau misalkan gambar aslinya pengen agak blur bisa nggak bang? Gambar aslinya yang agak blur. Gimana tuh? Kalau misalkan gambar aslinya mau blur kan karena ini bentuknya vektor ya, mungkin bisa di transparan aja. Yang tadi pakai kayak tadi. Gimana tuh bang? Mau di bagian mana emang mau di Enggak, maksudnya biar foto yang aslinya itu agak dibikin transparan gitu. Oh, diklik aja itunya gambarnya. Gambar ini. Iya, terus itu yang ke transparan paling yang dekatnya atas ya dropper. Bawah. Nah iya. Ya. Nah, itu kan jangan ditarik. Oke. Ada di paling bawahnya tuh ada tulisannya kayak yang tadi yang kayak gua jelasin. Tuh ada. Oh, yang ini. Nah, iya, disesuaiin aja biar mau kelihatan mah. Oke. Oh iya. Kalau objeknya aja gitu, terserah. Gitu sih. Biar kelihatan barangkali ya, itu ya maksudnya ya. Iya. Jangan apa-apa. Udah bagus kok Farhan, udah sampai situ. Lanjutin aja ya. Tangan. Iya. Kalau nggak sama juga nggak apa-apa. Karena kan Oke. menciplak mah mau bebas kalau mau Farhannya modifikasi gimana, warnanya juga gimana. Kalau jasnya warna hitam ya nggak apa-apa. Kalau beda juga nggak apa-apa sih. Oke. Oke. Thank you bang. Yuk sama-sama ya. Makasih Farhan udah share screen. Oh, iya bang. Yuk lanjutkan ya. Oke. Silakan MC. Farhan udah berani nih nanti. Bagus Farhan. Mantap. Lanjutkan. Keren, udah keren Farhan. Keren. Mantap. Kita pilih lagi kali ya Kak, satu lagi. Kamu berapa nih? Bebas. Mau siapa MC? Ayo, yang mau inisiatif. Pilih lagi nih. Atau enggak yang inisiatif dulu tuh, siapa ada yang mau enggak? Ayo. Tadi kayaknya bisa ngomong tuh siapa tuh? Siapa nih? Ada suara saya tadi. Ayo, siapa? Masa nggak ada yang musik? Harus ditunjuk mulu. Ayo dong. Teman-teman semua. Harus ditunjuk mulu. Jadi siapa dosen mulu ya kayaknya ya. Iya deh.
Ayo dong, jangan malu-malu lagi. Kita udah pertemuan keempat ya. Bisa kita harus tunjuk dulu sih kak, ya enggak? Ya betul banget nih teman-teman semua. Boleh langsung share screen aja yang ingin direview atau konsultasi sama Kak Wisnu gitu ya. Atau kita mau tunjuk lagi aja kali ya. Kita Boleh, Boleh, Kak Cayo. Boleh banget, Kak Cayo. Silakan. Mau Tadi siapa? aja deh yang tunjuk. Tadi aku udah tunjuk. Oh, Oke deh. gantian karena dia. Silakan karena dia. Oke, kalau tadi cowok kan, oke sekarang kita tunjuk cewek nih ya. Ini Anifa ini udah senyum-senyum nih dari tadi nih. Anifa kali ya. Boleh kalau share. Boleh, silakan Anifa. Biasanya langsung aja. Saya Kak. Kok kena sih, Kak? Bentar ya, Oke, boleh. Screen. bentar. Wih, Ya, oh, kelihatan udah belum, jadi Kak? nih ya. Udah kelihatan. Udah jadi nih ya? Kayak gini. Iya betul. Udah jadi ya, Anifa ya? Iya, udah digabungin, Kak. Gokil sih. Cuma kayak agak aneh nggak sih rambutnya? Kira-kira yang aneh atau apa gitu mau di sharing nggak apa-apa, tanyain aja. Tapi menurut gua sih udah coba di zoom in lagi. Deket lebih dikit lagi. Oke. Tarik ke atas. Oke, dari rambutnya udah rapi. Ini emang matanya tuh bakalan ada garis kayak gini ya, Kak, walaupun digabungin. Kayak gini nih. Garis tipis. Kelihatan nggak? Iya kelihatan. Itu lu matanya udah dipisah atau belum? Kayak Dipisah. iya itu matanya yang mata bola mata sih kayak matanya gitu udah dipisah Pakai sama cara yang kayak tadi. Oh. Nggak nyatu kan karakternya yang lu trace. Soalnya itu kayak belum di trace gitu loh. Soalnya warnanya belum dikasih warna gitu. Coba klik gambar matanya. Kan udah digabungin, Kak. Oh. Coba Iya. diaduk. Ini. Oh iya, coba ke edit portrait-nya. Yang gua lihat. Oh iya. Oh iya, Oke. kenapa, Kak? Bener Berarti apa salah? bener. Terus coba ke matanya. Ke matanya bukan bola matanya. Keluar ke edit. Stop editing. Stop editing portrait. Ya. Coba dipisah-pisah geser. Udah bener sih. Cuma emang kalau misalkan biasanya kalau tapi pecah ya? Biasanya nggak pecah. Kalau kayak punya gue nih nggak pecah. Kalau di Ini apapun. kenapa? Emang Kenapa? kalau emang gitu, gue pun sama sih. Itu lu itu ya apa namanya? Pakai ininya pixel ya, bukan milimeter ya. Soalnya kelihatan sih dari atasnya. Oh, yang itu yang kertas awalnya. Iya kertas awalnya pakai pixel ya. Enggak, A4 sih. Cuman tahu Coba A4 klik, terus coba lembar kerjaan lihat dulu. Soalnya kalau pakai pixel emang kalau dari dideketin tuh kayak ada gripnya, grid kayak kotak-kotak kecil loh. Oh, Kalau iya, pakai ini milimeter cara coba taunya di mana lembar kerjanya? agak jauhin dulu objek lu nya. Nah, terus. Oke. Klik lembar kerja lu yang ada backgroundnya tuh. Oh iya bener pixel. Itu atasnya kan 2015 sama 3000. Oh, iya. Harusnya Coba lu klik new lagi. New. Ganti yang pixelnya ke milimeter. oh gini Oke. harusnya. Iya. Oke. Tapi resolusinya benar 300. Betul. Oke. Dia 300 dpi kan? Iya. Oke. Oke. Iya. Nah, masukin tuh tadi background tadi. Tinggal di Copy paste semuanya. dia copy paste aja. Enggak apa-apa. Gimana sih? Kan pastinya benar. Lu tinggal Ctrl C aja enggak apa-apa. Oh, Iya, copy aja. Enggak usah ditarik gitu. Itu kan udah jadi satu kan. Di Ctrl C terus Ctrl V udah paste.
Jadi ini udah ini. Oh ya, Tuh bener kan? Nggak pecah kan? ya benar-benar. Soalnya kalau di pixel emang dia tuh pokoknya tuh apa yang di milimeter sama pixel tuh beda. Pixel itu lebih jauh ya jaraknya lembar kerja, sedangkan milimeter itu udah titik fokusnya gitu. Makanya tadi kasus yang Hanifah tadi tuh agak-agak pecah gitu, ada kayak garis-garis grid kan, ya kan? Itu tuh pembatas. Emang di pixel kan nyesuaiin sama gambar resolusi di laptop atau di HP, begitu. Oke, paham. Kalau mau nanya dong, ini kalau misalnya, Hmm, kalau ini kan yang gradasi ini kan backgroundnya ya set iya. terus dipanjang. Kalau misalnya mau ngasih warna di rambutnya gradasi gitu, nggak satu warna kayak gini bisa gak sih? Bisa. Coba klik rambut lu, rambutnya karakternya. Nah, Udah. terus ke properti. Samping tuh, yang itu. Ya. Terus ke warna. Sampingnya pen, itu tuh. Yang warna-warna. Ini. No, bukan. Itu yang sampingnya properti kan, ini kan ada outline sama, nah iya tuh. Itu tadi yang dulu klik tadi di atas lagi. Oh ini. Iya itu fill. Nah terus di bagian samping, iya itu mau kasih gradasi, silakan tinggal klik aja warna hitamnya ganti warna apa tuh. Itu ada di color tuh, di color mau ditambahin bisa, dikurangin gimana bisa, atur aja sih sembilan rupa gitu gimana baiknya. Nah, terus nanya sekali lagi dong. Iya boleh. Ini kalau nyari ini kan warnanya kan acak-acakan, maksudnya beda-beda. Kalau misalnya mau nyari yang satu warna di ini ungu misalnya gitu loh kayak. Oh warna high sama warna slow ya. Iya kayak gitu. Lu klik aja ungunya, klik tekan di warna ungunya, tekenin tadi dari warna ungu tadi tuh yang di samping. Ini. Nah, klik terus tekan, biasanya dia muncul warna. Oh. Nah gitu iya, warna slow mo sama high mo itu. Jadi lu sesuaiin aja tadi yang di properties tuh, bisa mau ditambahin gradasi. Tapi udah ini sih udah jago ya tracingnya, udah mirip banget tuh, tinggal kayak aja udah semua tuh liatin. Bener ya, bener gak Kak Cayo sama kanan dia? Udah ya Kak. Malu. Bagus banget. Malu. Udah keren banget lah jujur. Udah mantep, udah semua itu jadi. Udah memahami kayak tadi kayak Hanifah. Oke, thank you. Oke. Udah kelihatan belum kira-kira? Udah kelihatan? Ini. Tadi kan lu kan ini ya lembar kerjanya pixel. Nah, sebenarnya bisa di ini. Tadi kan pixel nih, nah gini kan, tuh. Bener kan? Nah, ini. Ya. Nah, lu ubah jadi milimeter. Misalkan kalau mau instannya gitu, bentuk lembar kerja baru lagi, ya kayak biasa ini buat aja gitu. New, terus atur lembar kerjanya berapa. Kalau gue udah karena udah otomatis gitu biasanya langsung ke ini aja gitu. Karena udah ada lembar tuh ada project lainnya. Jadi gitu. Paham nggak kira-kira? Nah ini tinggal lu ubah aja di sini. Kak, kan buat lembar kerja baru. Ini kan misalkan nih, iya lembar kerja baru nih. Tadi kan pixel. Tinggal pakai unitnya aja nih, klik aja unitnya nih. Misalkan ini di sininya Jadi, udah bentar. Pixel ya. Oh Iya. Yang tadinya pixel diubah ke milimeter. Nih, tadi lu gua milimeter. Iya, milimeter. Ini kan pixel nih. Gua nih pixel nih. Nih, pixel kan nih. Pixel lu. Nah, gua masukin dulu objeknya. Nggak ada sih. Tadi dulu. Copy dulu dah. Berarti masih dari awal emang udah formatnya itu ya milimeter. Ya, milimeter. Nanti buat next ke depannya milimeter aja, jangan pixel. Biar nggak pecah. Ini kan kalau dideketin apa juga, karena ini udah di grup ya, jadi nggak pecah gitu. Kalau dari unitnya pixel pasti pecah. Nah, diubah aja langsung dari sininya ke milimeter. Nah, mudah.
silakan mau bentuknya gini atau gimana gitu. Paham nggak? Coba dicoba. Pecah nggak? Oke. Aha. Pecah nggak? Aduh, Belum Aduh. belum gambar objeknya lagi sih. Belum masukin objeknya. Coba masukin objeknya dulu. Apapun, misalnya muka. Coba dulu. Soalnya gue pengen tahu biar sampai lu paham juga gitu. Ntar, silakan yang lain dulu. Ntar aku poin. Nanti buat kedepannya jangan pixel ya ini sama Niva biar nanti kalau ada objek lain biar nggak pecah gitu. Oke. Bang mau nanya dong. Boleh. Siapa nih? Saya Rian. Oh, Rian. Silakan Rian. Gimana Rian? Kalau cara bikin itu efek yang kayak HP-nya itu munculin sinar gitu yang kayak di gambar itu gimana, Bang? Kan iya pengen tahu. Yang ini ya. Iya kayak munculin sinar gitu. Dulu gua anggap dulu. Yang ini ya. Ini kan gara-gara gua udah transparan. Tuh. Iya. Ini lu tracing aja, Rian. Tracing lagi. Di tracing aja. Iya, tracing aja nih. Dari sisi ini ke sisi ini, lalu sampai ke ujung sisi ini lagi. Itu. Berarti Coba bikin kotakan dulu gitu, Bang. Bisa bikin kotak, bisa. Itu kan di objek yang pertama kan udah ada kayak bentukannya ya. Lu tracing aja. Iya, udah ada. Nah, nanti kalau udah di tracing, lu ini di transparan tuh deh, di bawahnya kontur nih. Nih. Transparan, dikurangin. Berapa? Sesuaiin aja tuh, biar ada bayangannya. Karena biar nggak kelihatan ya, segini aja 75 atau berapa. Menyesuaikan aja gitu. Boleh dicoba, Rian, silakan. Lagi dicoba ntar. Nah, gitu. Oke, kira-kira ada lagi nggak Rian mau ditanyain? Sebelum gua nutup share screen nih. Barangkali tadi udah sih itu aja, Bang. Apa gitu, nggak apa-apa, tanyain aja. Udah sih itu aja yang tanyain. Makasih ya. Oke. Kak, tadi opacity-nya gimana? Yang apa? Opacity. Opacity, iya. Opacity apa? Warna. Yang iya. Oh, yang warna gradasi. Gitu maksudnya. Kalau warnanya kayak diturunin gitu kan, itu yang cahayanya. Oh. Ini pakai transparan aja. Tuh, transparan tool. Bisa ditarik, bisa dikurangin. Dulu. Pokoknya jangan ditarik. Ada pakai gini aja, manual gini. Kalau ditarik kan kadang nggak seluruhnya. Nyesuaiin aja dengan kebutuhan kalian atau cocoknya kalian di mana, 69 apa 70, 60 gitu. Transparan tuh. Tuh, 71. Ini nih di bawah nih. Di atasnya eyedropper. Tuh. Transparan tool. Oke. Udah bisa Niva? Bentar. Belum. Soalnya oke ya, kalau misalkan nanti cobain aja ya, karena waktunya bentar lagi habis. Gue juga sekalian mau ngasih tahu bahwasanya kita ada tugas seperti biasa buat minggu depan, yang mana tugasnya buat minggu depan juga dikumpulin di Google Classroom, nanti bakal di set ininya, deadline-nya. Bisa kalian foto atau share screen screenshot, atau enggak nanti tunggu aja di Google Classroom, notifnya juga nanti bakal ada untuk materinya. Gitu aja guys. Thank you ya untuk ini pertemuan keempat ini. Gua tutup dengan alhamdulillah dan makasih semuanya. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.